Salam semua jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Salam juga untuk semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui Zoom yang ada di rumah. Salam juga untuk semua jemaat Tuhan. Apa kabar semua jemaat Tuhan yang ada di rumah? Ya, saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap bersuka cita, tetap bergairah untuk terus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan saya juga percaya jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini juga dipenuhi dengan gairah, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera untuk selalu bersekutu dengan Tuhan kita Bapa di surga. Amin. Saya cuma bisa lihat dari tatapan matanya kalau Bapak Ibu senyum ya. Kalau dari muka kan saya nggak bisa lihat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang malam ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami ada pagi hari ini karena kemurahan, karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau menghantarkan langkah umat-Mu datang ke tempat ini. Mereka ada di tempat ini dalam keadaan damai sejahtera. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami tidak dapat mengatakan semua perbuatan-Mu, kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami terus mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau tolong setiap kami yang datang bersekutu di tempat ini Tuhan. Kau jamah kami Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan. Kau penuhi kami Tuhan dengan gairah akan Tuhan, dengan sukacita akan Tuhan. Biarlah jiwa kami dengan dipenuhi dengan glory yang daripada Tuhan. Berkati kami yang datang beribadah pagi ini Tuhan. Umat-Mu yang ada di rumah juga Engkau berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Meliputi setiap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan pemberitaan firman Tuhan juga Engkau berkati Bapa. Biar firman-Mu sungguh sampai ke dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami kagum dan hormat akan kebesaran-Mu Tuhan. Karena kami dapat melihat hari lepas hari. Perbuatan tangan Tuhan yang perkasa itu menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Sungguh ya Bapa, kami beri hormat pagi ini kepada Tuhan. Kami beri pujian bagi-Mu Tuhan pagi ini. Buat semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh menakjubkan.
dari semua yang ada ya Tuhan. Sungguh hikmat-Mu tidak terselami oleh akal pikiran kami ya Bapa. Oh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya.
kekuatanmu tiada duanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ajaib Tuhan. Oh dahsyat Tuhan kami. Kau perkasa ya Allah kami. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami tidak dapat menghitung semua perbuatan-Mu ya Tuhan. Sungguh ajaib Kau ya Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh pikiran kami. Namun satu yang kami percaya, Kau Allah yang sempurna dalam hidup kami. Kau Raja di atas segala raja. Kau yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami beri hormat bagi-Mu Tuhan. Kami beri pengagungan bagi-Mu Tuhan. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Allah yang berdaulat atas segenap kami. Oh haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang hidup. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan nyata di tempat ini Bapa. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap umat-Mu pagi ini ya Bapa. Kau merangkum setiap kami Bapa. Kau menjamah
Tuhan. Terpujilah nama Tuhan atas umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan atas gereja-Mu. Terpujilah nama Tuhan atas orang-orang kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan atas keluarga kami. Kau Yesus Tuhan Allah yang layak kami sembah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa. Salam saudaraku. Haleluya. Ada sukacita? Senyum dari matanya kan kelihatan orang yang bersukacita. Haleluya. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. 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 Biar kita pagi hari ini memuliakan Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Hosana
sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Saat ini banyak tawaran seolah-olah membuat kita bergirang. Tetapi satu-satunya yang sanggup menggirangkan kita yang sesungguhnya, Dialah Yesus Kristus, Raja atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri ya Bapak Ibu? Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau buka hati kami di hadapan-Mu. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami terima melalui Bapak Gembala di tempat ini boleh sungguh memperbaharui manusia batinia kami. Firman yang kami terima membentuk kami menjadi manusia-manusia yang berkarakter ilahi. Agar hidup kami Tuhan boleh menjadi senjata alat kebenaran di tangan-Mu. Tolong kami Bapa, mampukan kami Tuhan. Hanya kesanggupan yang daripada Allah yang memampukan kami menjalani semua itu dalam bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seumur hidupku, Amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kekuatan di jiwaku
menjadi doa kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau menaklukkan pikiran kami, kehendak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Oh tolong kami ya Bapa pagi hari ini. Haleluya. Hanya di dalam-Mu. Biar kami aman teguh bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu ya Tuhan. Bejana-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami bejana-Mu biar Kau bentuk ya Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Oh menjadi alat yang indah di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Tolong setiap kami ya Roh Kudus. Tolong kami ya Bapa. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ya lala babo ya lala kaya sini ya lala babo. Haleluya Yesus. Dan pujilah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Saya persilakan yang berdoa untuk berdoa syafaat dan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini maju ke depan. Mari jemaat Tuhan, kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menaikkan doa syafaat dengan pokok doa untuk Tuhan mengajari kita melestarikan lingkungan hidup agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi generasi mendatang yang lebih baik. Kita juga minta Tuhan untuk bantu kita untuk berdoa agar pendidikan Indonesia bisa bangkit dari rendahnya literasi, agar tersedia akses pendidikan untuk semua warga negara. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami diberi kuasa atas segala isi bumi ini. Namun Tuhan juga mengaruniakan hikmat Allah untuk kami mengelola alam ini, sehingga kami tidak sembarangan demi generasi kami berikutnya. Ajari kami ya Tuhan untuk mampu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Ingatkan kami terus bahwa alam ini kami pinjam dari anak cucu kami, agar kami tidak mengeksploitasinya berlebihan. Tuhan, kami mau bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup ini, menjaganya dari polusi-polusi demi kehidupan anak cucu kami yang lebih baik. Tuhan yang baik, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk pendidikan di Indonesia, agar pendidikan di Indonesia bisa menjadi solusi yang benar, guna meningkatkan budaya literasi di Indonesia, agar bangsa Indonesia bisa lebih kompetitif
di segala bidang. Tuhan, kami menyadari bahwa budaya literasi yang rendah membuat kebodohan, kemiskinan, kriminalitas, dan rendahnya produktivitas, serta membuat kami kurang bijak dalam menyikapi segala informasi. Tolong kami ya Tuhan, berkati usaha pemerintah, baik melalui pendidikan maupun melalui gerakan literasi nasional, agar minat baca lebih meningkat dan agar tersedia akses pendidikan untuk semua warga, teristimewa daerah terluar dan yang terpencil. Tuhan, mampukan kami juga untuk mempunyai minat baca yang lebih lagi, terutama untuk membaca Alkitab, firman-Mu yang sudah Engkau taruh di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemberitaan firman dalam ibadah kami hari ini. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu untuk berbicara dan mengajar kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Berkatilah juga pelayan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah kemampuan-Mu, berkatilah kemampuannya, lidah dan bibirnya, agar hanya kehendak Tuhan yang boleh disampaikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan, selamat datang untuk berbakti bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berbakti di tempat ini. Shalom juga buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan tetap memelihara kita dari hari ke hari. Puji Tuhan. Ya. Kita mau melanjutkan topik dalam bulan ini. Gereja Bethel Indonesia juga mengingatkan gembala-gembala, mendorong gembala-gembala untuk mendidik, mengajar jemaat untuk mereka menjadikan bulan Juni bulan keluarga, sehingga tema-tema dalam khotbah disampaikan untuk memotivasi, mengingatkan kita betapa pentingnya mendidik generasi ilahi. Kenapa ada generasi ilahi? Tentu saja maksudnya supaya rancangan Allah boleh terjadi dalam hidup seorang anak. Mungkin kita generasi yang ada yang sebagian sempat dididik menurut firman Tuhan, tetapi bisa juga kita dididik oleh orang tua atau orang yang lebih tua dengan tidak memahami firman Tuhan. Tadi kita juga doakan tentang hari literasi, itu supaya ketika orang punya minat baca yang tinggi, bukan saja membaca informasi yang hoax, yang tidak berguna, tetapi membaca hal-hal yang memberikan pengetahuan. Memang Indonesia termasuk negara yang minat bacanya sangat rendah, sehingga dibutuhkan dorongan untuk setiap kita membaca. Kalau mungkin sulit mengakses buku-buku fisik, kita bisa mengakses ribuan buku-buku secara PDF, sehingga ada juga literasi digital. Lebih murah ongkosnya. Kalau kita membeli satu buku yang mungkin 500-600 ribu, kita bisa mendapatkan versi PDF-nya lebih murah lagi. Tapi intinya adalah menumbuhkan minat baca. Orang-orang tua juga kita membaca supaya kita mendapatkan banyak wawasan. Saya setuju tadi, teristimewa firman Tuhan, ya. Karena dari sanalah kita mendapatkan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Nah, mari kita membaca dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi seorang pahlawan berarti kita mengimajinasikan, membayangkan seorang pahlawan
Untuk masuk ke medan peperangan dia harus menyiapkan perlengkapan senjatanya. Dan dalam hal ini karena mereka tidak punya zaman itu mungkin senapan-senapan canggih, maka panah dengan anak panah, busur dan anak panah adalah senjata yang mereka perlukan. Dan seorang pahlawan akan mempersiapkan, seorang prajurit akan mempersiapkan supaya anak panahnya baik, karena dia akan menembus angin, melewati rintangan supaya dia bisa mencapai sasarannya. Jadi seorang pahlawan pasti mempersiapkan anak panahnya, mulai dari awal sampai dia siap ditabungnya. Berarti itu kalau mengingatkan kita tentang generasi yang Allah titipkan dalam hidup kita, baik anak, cucu, adik dan seterusnya, maka kita harus menjadi orang tua yang mendidik dan mengarahkan. Jadi kita tidak bisa melepaskan anak tumbuh sendiri, ya kan? Ada tidak jarang orang tua melepaskan anaknya tumbuh sendiri. Mau baca apa saja boleh, mau lihat apa saja boleh, mau mendengar masukan nasihat dari siapa saja boleh, silakan. Kau bebas nak di negeri ini, kau bebas juga nak di rumah ini. Ini kemerdekaan kita. Perhatikan bahwa orang tua punya tanggung jawab mendidik dan mengarahkan. Ini tidak bicara tentang demokrasi. Ini tidak bicara bahwa semua orang dalam satu keluarga bebas melakukan semuanya. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik. Itu seperti pahlawan yang mempersiapkan. Dan kemudian kalau tiba waktunya melepaskan anak panahnya, dia harus sampai pada sasarannya. Nah jadi orang tua adalah pihak yang paling berpengaruh dalam perkembangan karakter dan moral. Jadi jangan berpikir bahwa yang paling berpengaruh, yang paling bertanggung jawab itu Tuhan. Yang kedua gereja, sekolah, guru di sekolah. Wah, kita punya banyak orang yang kita pikir bisa mengambil tanggung jawab sebagai orang tua. Kenapa? Karena saya sibuk cari uang, kerja. Itu biarlah urusan gereja, urusan Tuhan, urusan sekolahnya. Tapi sekali lagi orang tua adalah pihak yang paling berpengaruh dalam perkembangan karakter dan moral anak. Karena apa? Karena itu merupakan lingkungan pertama dan utama yang dikenal oleh anak. Anak tidak lahir di sekolah, anak tidak lahir di gereja, anak tidak lahir di hutan rimba, anak lahir dalam satu keluarga. Betul Bapak Ibu? Bahwa rumah tangga itu, keluarga itu tinggal di kota, di dusun, di desa, di pelosok, tapi dia tinggal dalam satu keluarga. Dia tidak lahir di dunia antah berantah, dia tidak lahir di dunia maya, dia lahir dalam lingkungan keluarga. Betapapun kecil dan sederhananya keluarga itu. Tapi ada keluarga, lingkungan yang paling awal yang dia bisa kenal. Dan itu sebuah lingkungan yang paling utama. Pengetahuan dan pengalaman orang tua yang dilihatnya, yang dirasakan, yang direkam, dan yang dikenal oleh anak. Perhatikan pengetahuan orang tua yang terbatas dalam mendidik anak juga mempengaruhi apa yang dia bisa berikan kepada anak. Kalau orang tua bilang tahu sendirilah, papa juga begitu dulu, mama juga begitu dulu, enggak diajarin. Mungkin, tapi sekarang kita harus belajar mengajari anak. Ada banyak pengetahuan dari kebenaran firman khususnya menjadi prinsip untuk pengetahuan seorang ayah dan ibu. Kalau dia belum punya pengalaman, setidaknya dia belajar dari pengalaman orang-orang yang dicatat oleh Alkitab. Orang-orang yang hebat dan sukses dalam pemerintahan, dalam karir, tapi hancur dalam rumah tangga. Pribadi yang hebat karunianya, tapi karakternya rusak, sehingga hidupnya juga berantakan.
Kalau kita bicara tentang karunia, kita bicara juga harusnya tentang karakter. Karunia kompetensi seringkali menjadi sebuah hal yang sangat menonjol. Orang mencari orang pandai, orang yang punya bakat. Tapi orang juga membutuhkan karakter sebagai penyeimbang. Percuma seseorang punya kemampuan yang hebat, tapi karakternya jelek. Atau ada orang punya karakter yang bagus, dimarahin, ditegur, dia tetap menghormati seumpama kan. Tetapi dia nggak mengasah kompetensinya. Setiap buat ini salah, salah dan salah dan salah dan salah. Dari hari pertama sampai dia mungkin dipecat. Nggak pernah benar kerjanya. Cuma bedanya dia nggak sakit hati. Karakternya baik. Tapi kan ini sesuatu yang juga tidak seimbang. Di dalam dunia yang sangat bersaing, kita harus menumbuhkan secara bersamaan. Kompetensi perlu. Percuma kita punya selembar ijazah, sarjana, pasca sarjana, tapi nggak ada kompetensinya. Kompetensi perlu, karunia perlu, karakter mempertahankan kita di posisi itu. Pengetahuan dan pengalaman orang tua adalah hal yang pertama. Dilihat, dirasakan, dan direkam dalam memori anak. Sehingga mereka bisa menjadikan orang tua sebagai patron atau polanya. Orang tua yang pemarah bisa membuat anak juga apa-apa marah. Marah dulu baru ngomong. Atau orang tua yang terlalu melankolik. Enggak ngomong nangis dulu dan nangis dulu. Seumpama begitu. Loh, informasinya belum, maksudnya belum, tapi sudah nangis dulu. Sepanjang bicara nangis. Tuhan tahu, tapi suamimu enggak tahu, istrimu enggak tahu, anakmu enggak tahu. Kalau nangis dulu, nangis terus, ya kan? Betul enggak? Saya sudah curahkan isi hati saya. Jadi pengetahuan dan pengalaman itu penting. Mari mengasahnya. Yang setuju katakan amin, saudara. Karena kita punya tanggung jawab. Pak, tapi saya enggak punya anak-anak. Anak-anak saya sudah besar. Cucumu, ya kan? Enggak punya adikmu. Enggak punya lagi pegawaimu. Anda bisa menjadi kakak, bapak dalam komunitas manapun juga. Nah, orang tua harus mendidik anak-anaknya sejak dini. Memang tidak ada kata terlambat. Tapi kalau bisa, didik sejak dini. Menanamkan nilai-nilai moral sebagai dasar untuk bersikap dan berperilaku. Kalau soal pengetahuan, dengan mudah dia bisa mengakses mesin pencari. Ada jutaan pengetahuan di dunia maya. Ya kan? Tapi perilaku, nilai-nilai moral haruslah orang tua yang memberikannya. Jangan hanya sekedar menyekolahkan anak untuk dapat pengetahuan, transfer knowledge-nya saja. Tapi tidak ditularkan karakter dan moral yang baik. Bagaimana dia bersikap dengan orang tua. Bagaimana dia bersikap ketika dia kecewa. Ketika permintaannya tidak dipenuhi, Anda harus mendidiknya. Ada anak yang sudah dari kecil juga sudah pintar bermain sandiwara. Di depan orang tuanya dia jadi anak yang baik. Tapi tanpa diketahui orang tuanya, reaksinya sangat buruk dengan orang lain. Kita harus mengerti bagaimana perilaku dibentuk dalam keteladanan orang tua. Jadi mendidik dan menanamkan nilai moral itu adalah dasar. Pengetahuan bisa ditambahkan, keterampilan bisa diajarkan. Tetapi ini harus ditanam dari sejak awal. Kalau dalam keluarga sudah ditanamkan hidup jujur, menghormati, mengasihi seperti minggu kemarin kita belajar, maka anak bisa menghormati orang tuanya, menghormati orang yang lebih lemah. Kalau nanti dia naik, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dengan wewenang, kekuasaan dan sebagainya, dia bisa jadi seorang yang memberkati.
Amsal 29 ayat 7 kita baca ayat ini. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Baca secara terbalik, jangan didik anakmu, maka ia akan memberikan apa? Jangan didik anakmu, biarkan anakmu tumbuh sendiri. Seperti pohon di hutan, tumbuh juga. Ya kan? Hidup juga. Kalau kita baca seperti itu, biarkan anakmu, jangan didik dia, maka ia akan memberikan apa? Ketentraman? Enggak. Kekacauan mungkin. Apakah mendatangkan sukacita bagimu? Tidak. Mendatangkan duka cita. Kalau Anda tidak mendidik anak-anak dari masa dini, tidak rela melihat dia menangis karena Anda mendisiplinnya ketika dia melakukan kesalahan yang berulang, maka Anda akan menangis karena dia sudah tidak bisa dibentuk lagi. Dia akan bisa berkata, kenapa kau? Dulu aku anak, sekarang aku juga bapak. Sekarang aku juga mama. Saudara, ada anak yang bisa membuat orang tuanya menangis. Tapi orang tuanya cuma bisa ngelus dada dan berkata, kenapa aku melahirkan anak dan membesarkan seperti ini? Karena hanya melahirkan dan membesarkan, lupa mendidik dan mengarahkan. Betul ya, tanggung jawab orang tua besar, berat, melahirkan, membesarkan hidupnya. Tapi lebih dari itu, Anda harus mendidik dia dengan kebenaran. Karena nanti dia akan jadi hiburan bagimu. Efesus 6 ayat yang keempat Alkitab berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu dalam hati anak-anakmu. Jadi dia tidak bisa balas, tapi dia akan dendam dan dia akan luka. Kalau orang tua terus melukai anak dengan kata-kata jahat, kata-kata negatif, kata-kata penghakiman. Anak bodoh, anak gak ada guna. Ya kan? Ini bukan anak papa, bukan anak mama. Ini anak siapa gak tahu. Ada yang lebih hebat lagi. Dia panggil penguasa kegelapan. Ini anak siapa? Ya kan? Kalau itu anaknya setan, bapaknya juga setan pasti. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam ajaran, bukan ajaran nenek moyang yang salah. Bukan dalam nasihat yang salah. Banyak orang memberi nasihat yang salah. Karena sumbernya tidak dari firman Tuhan. Atau firman Tuhan sepotong. Sehingga orang tua harus belajar firman Tuhan yang benar. Supaya dia bisa mengajar, menasihati anak. Bukan dari pikirannya. Maunya kita marah. Tapi firman Tuhan mengajar. Daripada marah-marah dan tidak memberikan solusi. Lebih baik mengajar, menasihati dia. Ya, itu tugas orang tua. Jangan berkata tugas orang tua sudah berat, cari uang, kasih makan, kasih sekolah yang baik, belum cukup. Dia harus mendidik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nilai-nilai yang benar sebagai dasar hidup harus ditanamkan sejak dini. Betul, orang bisa bertobat kapan saja. Di usia senja, 1 menit sebelum meninggal, kalau dia berseru kepada nama Yesus, dia diselamatkan. Saya percaya itu. Tapi kalau seumur hidup dia hidup di jalan menurut dirinya sendiri, dia menyia-nyiakan kesempatan yang banyak dalam hidupnya. Lebih baik dari sejak dini, dia hidup berorientasi kepada Tuhan dan kebenarannya. Orang bisa berubah, bertobat kapan saja. Tapi semakin lama semakin sulit untuk kembali kepada kebenaran. Kalau kita didik anak sejak dini, di masa tua, agak sulit dia menyimpang, bukan gak bisa. Ya kan? Agak sulit untuk dia menyimpang. Kalau dia menyimpang sebentar dia akan kembali. Kenapa? Karena firman yang ditanamkan dalam hati dan pikirannya akan mengingatkan dia. Firman itu akan menjaga dia untuk ada dalam koridor dari kebenaran firman.
Dia bisa salah, dia bisa jatuh, dia bisa keluar dari kasih karunia. Tapi kalau dia rela ditegur, dia bisa kembali dengan cepat. Ketimbang orang yang tidak mengerti firman, ketika dia jatuh dan hilang, dia akan hilang selamanya. Dia bilang kepalang basah dalam dosa, tenggelam saja selamanya, biar mati di dalam dosa. Tapi kalau orang dididik dari kecil, seumur hidupnya di masa remaja dan masa muda, ketika dia jatuh dalam dosa, ketika Roh Kudus mengingatkan, ketika orang lain mengingatkan, dia bisa kembali. Sehingga meskipun dia masih bisa salah, tapi lebih mudah kembali kalau dia mengerti firman dari sejak dini. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara aminkan firman ini? Kalau kita mendidik diri kita sendiri, mendidik generasi di bawah kita dengan firman Tuhan, maka di masa tua kita akan tetap terjaga. Kita belum sempurna, tapi kita nggak akan keluar dari kebenaran itu. Orang bisa jatuh bangun dalam pengiringan dan pelayanan, tapi dia tidak akan sampai jatuh meninggalkan kasih karunia Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Ya kan? Lihat, kalau kita bilang habis makan sikat gigi, contoh kecil saja, ya kan? Dia akan terbiasa sampai tua. Kalau kita bilang mau sikat gigi enggak, terserahlah nak. Itu suka-suka kau saja. Hidup ini bebas nak. Bapak juga begitu, mama juga begitu. Atur saja mana yang baik. Enggak. Kalau Anda mendidik dengan benar dari kecil, dia akan tertanam sampai tua. Ya kan? Enggak ada sikat gigi kadang-kadang. Tinggal pergi keluar kota, pergi ke daerah. Pakai tangan gosok. Bisa enggak? Bisa. Paling tidak maksudnya membersihkan giginya habis makan. Itu contoh kecil saja. Ayo doa. Cari Tuhan waktu engkau terdesak. Dia akan ingat. Mencintai Tuhan. Jangan pernah lupa tentang Tuhan. Tanamkan ini. Kau bisa punya hidup mungkin bervariasi. Sukar, sulit, senang, susah. Gembira, berhasil, gagal. Tapi kau jangan lupakan Tuhan. Itu bisa tertanam. Sampai masa tua. Dia akan tetap di dalam Tuhan. Meskipun mungkin pertumbuhannya lambat, buahnya sedikit, tapi setidaknya dia masih di dalam Tuhan. Dibandingkan kalau dia tidak dididik, dia akan hilang selamanya. Hidup dalam kekekalan. Kalau pilihannya salah, tindakannya salah terus-menerus sampai mati dia tidak pernah terkoreksi, dia akan hilang selamanya. Mengasuh dengan memberikan 5 hal penting ini hanya saran. Tapi setidaknya saya setuju ini. Bapak Ibu mungkin bisa melihatnya. Nanti kita melihat satu-satu. Jangan hanya ajar tentang kecil-kecil sudah bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Eropa. Ya kan? Tapi ajar dia mengenal Tuhan dan firman-Nya. Amin. Ya. Bapaknya atlet, anaknya kecil-kecil sudah dilatih main. Bagus. Ada anak kecil umur 3 bulan sudah mandi di kolam berenang. Udah bisa. Bapaknya senang mandi di kolam. Anak 3 bulan. Ada yang 30 tahun kalau masuk air tenggelam. Anak ini 3 bulan sudah bisa berenang. Karena diajari. Karena orang tuanya senang renang. Tapi lebih dari itu, ajari anakmu untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Seorang ibu membacakan anaknya dalam masa kandungannya. Dia membaca ayat-ayat Alkitab dan bersenandung firman. Anaknya bisa bereaksi. Kalau belum terlambat, kalau enggak ya buat lagi semua gitu. Didik lagi dari awal. Satu lagi Tuhan, saya mau didik dari awal. Enggak perlu begitu ya. Tapi kalau mau buat juga enggak apa-apa. Buat sesuatu yang baru, sejarah baru. Buktikan bahwa ketika didik anak dari sejak masa bayinya, bahkan dalam kandungan, dia mengerti kebenaran firman. Mengenal Tuhan dan firman-Nya.
Yang kedua, mengasuh anak agar takut akan Tuhan. Yang ketiga, mengasuh dengan keteladanan. Yang keempat, mengasuh dengan kasih. Dan yang kelima, dengan disiplin. Kita mau lihat satu-satu beberapa ayat pentingnya. Mengasuh anak agar mengenal Tuhan dan firman-Nya. Ya, dari kecil. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius, mamanya dan neneknya itu orang cinta Tuhan. Bapaknya orang Yunani. Bisa jadi belum mengenal Tuhan. Tetapi mamanya dan neneknya itu orang yang cinta Tuhan dari latar belakang orang Yahudi. Mereka ingat seperti kita baca kemarin dalam kitab Ulangan. Kepada anakmu ceritakan waktu engkau jalan, waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau senggang. Ceritakan tentang firman. Itu tertanam. Si nenek mengajari anak perempuannya. Anak perempuan mengajari anak lakinya yang bernama Timotius. Sehingga Timotius dari sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Jadi jangan hanya ajari anak kita untuk mengenal aksara, alfabet, bahasa-bahasa. Tetapi ketika dia bisa baca atau ketika dia bisa berkomunikasi, ajar dia tentang Tuhan dan firman-Nya. Ya kan? Biarlah yang pertama kali dia tahu adalah Tuhan selain bapak dan ibunya. Dia tahu bahwa selain bapak dan ibunya mengasihi dia, ada Tuhan yang mengasihi dia. Ada firman-Nya yang bisa menolong dia. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 4 fungsi firman Tuhan yang luar biasa. Betapa pentingnya mendidik anak. Sudahlah, daripada kita mungkin payah-payah berpikir yang lain, ajari firman Tuhan. Karena di dalamnya sudah ada 4 hal ini. Ya kan? Ada banyak buku, ada banyak tulisan, ada banyak teori mendidik anak. Tapi kembalilah kepada basic yang pertama dan yang utama, firman Tuhan. Yang lain cuma membantu kita supaya lebih efektif. Tapi prinsipnya tetap firman Tuhan. Ajar dia percaya ada Tuhan. Tuhan itu ada meskipun tidak nampak. Ajar dia bahwa yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Kalau itu tertanam dengan dia. Satu hari dia seperti Mazmur 23. Dia tidak melihat tangan Tuhan. Dia tidak merasa pelukan Tuhan. Dia tidak merasa Tuhan membimbing dia ke jalan yang benar. Atau membaringkan dia di padang rumput yang hijau. Tapi dia berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat bicara tentang disiplin dan didikan. Sekaligus juga penjagaan Tuhan. Kita membaca Mazmur, kita lihat pertumbuhan dari bayi sampai dia dewasa. Dari sejak dia bisa dirangkul, dipeluk oleh Tuhan. Dan dia bisa merasakan Tuhan itu dekat. Sampai dia merasa, atau sampai dia tidak dapat merasa kehadiran Tuhan secara fisik. Tapi imannya telah bertumbuh bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Dalam kanak-kanak rohani, orang bisa berkata, Tuhan itu dekat dengan saya. Saya doa, saya rasa Tuhan dekat, dia peluk saya. Tapi ketika Anda bertumbuh dalam iman, ada waktu dan seringkali Anda berdoa dan Tuhan tidak melakukan apa yang Anda pikir sebagai sebuah pelukan dan rangkulan. Bahkan ketika Anda berdoa menyembah Tuhan, bisa terjadi tidak ada sesuatu yang secara indera manusia Anda merasakan Tuhan menjamah saya. Jangan menjadi kekanak-kanaan dalam rohani. Kalau tangan tidak getar-getar, tidak ada jamahan Tuhan. Kalau bulu kuduk tidak berdiri, kalau sesuatu yang itu tidak menjamah saya, Tuhan tidak menjamah saya. Enggak. Anda akan sampai pada tingkatan bukan itu menjadi sebuah pegangan dan bukti. Anda diajar percaya bahwa Tuhan ada dan firman-Nya benar, daripada dididik untuk merasakan kehadiran Tuhan. Banyak orang berkata, saya tidak rasa Tuhan hadir di sini dalam doa. Beranikah engkau berkata begitu kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir? Ya kan?
Coba doa tanpa musik, tanpa alat bantu apapun. Apa kau bisa merasa seperti hadirat Tuhan turun? Seringkali tidak ada. Mungkin banyak kali. Tapi imanmu berkata Tuhan ada. Ketika Anda harus berjalan, berkendaraan, Anda bisa meyakini Tuhan menyertaimu. Tapi Anda tidak merasakan sesuatu fenomena yang secara indera manusia, Anda berkata Tuhan bersama saya. Dia pegang tangan saya. Enggak, belum tentu dan tidak selalu. Iman bertumbuh bukan karena perasaan. Perasaan bisa goyang. Satu hari kita berdoa Tuhan rasa ada. Lain hari kita doa rasanya Tuhan tidak ada. Tapi tetaplah berdoa karena Tuhan selalu ada. Amin. Lokomotif itu ditarik atau menarik gerbong belakang. Lokomotif itu iman. Gerbong belakang bisa perasaan. Kalau lokomotifnya adalah perasaan. Hari ini perasaan cuaca cerah, Anda bilang puji Tuhan. Besok kalau dari pagi bangun sudah mendung, hujan terus, Anda bilang ini hari jelek nih. Ya kan? Betul nggak? Pakai perasaan. Perasaan tidak boleh dijadikan patokan. Iman berdiri di atas firman yang tidak pernah bisa berubah. Jadi 4 hal yang luar biasa dari firman yang tidak pernah berubah. Jangan baca Alkitab dengan serabutan. Tuhan, ini Alkitab nih. Mana yang Tuhan mau saya baca hari ini? Tuntun tangan saya ya Roh Kudus. Cuk, nah ini. Tuhan mau saya baca ini. Begitu saudara? Enggak, baca saja terus menerus. Tuhan akan menjadikan apa yang kita baca sebagai sebuah ingatan akan firman-Nya. Satu hari kita membutuhkan semua kebenaran itu. Yang kedua, mengasuh anak agar mereka takut akan Tuhan. Bisa berkata, kadang mama papa enggak lihat kau. Di rumah ini enggak ada CCTV, tapi ada mata Tuhan melihat. Ya kan? Coba kalau rumahnya lengkap komplit dan berkata, nak kau jangan macam-macam. Mama papa enggak ada di rumah tapi CCTV ada semua. Dan papa bisa lihat kau dari handphone. Tapi kalaupun tidak ada seperti itu, Anda berkata, mama, papa, kakak tidak melihat engkau. Tapi mata Tuhan melihat engkau. Ya, takut akan Tuhan itu dalam arti mengasihi dan menghormati. Di sini ada Tuhan. Jadi dia akan bertanggung jawab dengan tindakannya. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau orang dididik, dikasih pengertian, pengetahuan dan responnya, untuk apa? Yang penting itu uang, makan, minum, pakaian. Pengetahuan gak penting. Ya kan, hikmat didikan gak penting. Nah itu respon orang bodoh. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal pribadinya, firmannya, kasihnya, rancangannya, hukum-hukumnya. Itu akan membuat kita memiliki pengertian. Tanamkan itu kepada anak. Yang ketiga, mengasuh anak dengan keteladanan. Nah ini sulit. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Memang ini pesan Paulus kepada Timotius, tapi prinsipnya kita bisa ambil untuk kita pakai mendidik diri kita dan orang lain. Menjadi teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, dan teladan dalam kesucian. Jadi teladan. Daripada ngoceh tentang kemurahan hati, tentang jangan ngomong yang kotor, tapi dia sendiri ngomong, ya kan? Jadi teladan. Mengatakan itu penting supaya dia tahu secara verbal. Tapi ketika kita melakukan apa yang kita katakan, itu akan membuat mereka tertanam. Banyak orang tua pintar mengajar, tapi tidak bisa menjadi teladan. Ini tantangan buat kita. Anak tidak butuh
pengetahuan kita yang segudang. Anak butuh keteladanan. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jujur, bahwa ini enggak mudah nak, tapi kau harus belajar. Ini enggak mudah buat saya, tapi kita harus belajar. Jujur, jangan bilang, semua pasti bisa, semua pasti mudah. Enggak, ada hal yang memang sulit dalam hidup. Betul? Hidup ini banyak hal yang sulit, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatasinya. Jangan juga bilang, Tuhan nanti bikin semua mudah. Itu doa kanak-kanak. Lancarkan dan tidak ada halangan. Lah Tuhan sendiri bilang, kita berjalan di jalan yang sempit, berbatu dan berduri. Dia ajari kita dan ajak kita memikul salib. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak, ikut Tuhan itu mudah, enak. Kau doa minta apa saja Tuhan beri. Salah itu ajaran. Menghormati Tuhan lebih dari sekedar pengabulan doa-doa kita. Mempercayai bahwa dia baik meskipun kita belum melihat semua yang kita doakan, yang kita harapkan baik itu terjadi. Itu sesuatu yang tertanam. Sehingga dia mengasihi anak, mengasihi Tuhan dengan jujur. Tidak mudah untuk mengenal Tuhan dan pribadinya dan berjalan bersama dia. Tapi kita harus jujur. Jangan jadi orang yang menggampangkan semua. Gak ada yang sulit, semua mudah. Nanti kalau ketemu yang sulit, singkirin. Enggak. Ketika kita bertemu dengan hal yang sulit, dalam belajar, dalam sekolah, dalam bergaul, dalam berhadapan dengan temannya. Satu hari kalau sudah mungkin tatap muka kelas, ya kan? Dan seterusnya. Satu hari kalau dia sudah bekerja, satu hari kalau dia sudah berumah tangga, ternyata suami atau istrinya tidak sebaik yang dia pikirkan. Itu kan sulit. Mau dipotong, digergaji, dibuang nggak bisa. Karena janjinya sudah usang. Enggak. Janjinya sudah mengikat dia. Hidup sulit. Dulu janjinya iya, sekarang iya dan enggak. Tergantung situasi. Gimana saudara? Bisa gitu enggak? Terus apa kita juga batalin? Enggak. Itu sulit. Menikah sulit enggak? Sulit menikah. Siapa yang bilang menikah itu mudah? Bangun rumah tangga itu sulit. Mulai bisnis baru sulit. Bekerja di perusahaan orang sulit enggak? Sulit. Buka usaha sendiri mudah enggak? Sulit juga. Banyak kesulitannya. Tapi percayalah, kalau kita percaya dan bertindak dengan benar, Tuhan akan menuntun kita. Ajari anak dengan jujur, hidup ini sulit nak. Hidup ini berat nak, sehingga kita butuh Tuhan. Betul? Jangan bilang nak, kalau kau sulit panggil Bapak 3 kali. Bapak hadir di situ. Jangan ajari anak mitos-mitos. Ya. Ada yang sign in kali. Asuh anak dengan kasih. Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Perhatikan Paulus berkata, kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Secara rohani saja Paulus melakukan itu kepada jemaat Tuhan. Orang tua terlebih lagi kepada anaknya. Jangan hanya melahirkan dan kasih makan dan berkata hiduplah dewek. Papa juga begitu dulu. Mama juga begitu dulu. Ya kan? Enggak. Anda punya tanggung jawab mengasuh dan merawatnya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Biarkan anak merasa bahwa orang tua menerima dia. Kalaupun dia buat kesalahan, kalaupun dia masih banyak melakukan pelanggaran, tetapkan hatinya untuk dia tetap yakin bahwa engkau tetap anakku nak. Kamu adalah anak mama papa.
Kalaupun prestasimu buruk, rapotmu jelek dan kau nggak naik kelas hari ini, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan, hidup masih panjang. Jangan bilang kalau nggak naik kelas bukan anak papa. Ya kan? Kalau nggak dapat ranking A bukan anak mama. Jangan. Bukan seperti itu memacu dia. Karena itu akan membuat dia kalau dia tidak berprestasi, dia bukan anak orang tuanya. Kalau Anda searching, angka bunuh diri di Jepang salah satunya dan Korea juga. Negara-negara yang kompetisi sekolahnya sangat ketat. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan sekolah pertama, sekolah lanjutan atas yang terbaik, mereka tidak bisa masuk ke universitas terbaik. Kalau mereka tidak bisa masuk ke universitas yang terbaik, mereka tidak bisa bekerja dan kebanggaan dirinya akan hancur. Sehingga ketika dia rasa sangat sulit untuk mencapai harapan orang tuanya, banyak anak-anak melakukan bunuh diri. Harapan terlalu tinggi dibebankan kepada anak. Kau harus jadi ini, dan jadi ini, dan jadi ini. Saudara, belum tentu anak-anakmu akan jadi saintis. Belum tentu anakmu bisa jadi dokter walaupun kau ingin anakmu jadi dokter. Ya kan? Betul nggak? Mereka berbeda-beda. Tuhan kasih kemampuan yang berbeda-beda dengan anak-anak. Dan hidup ukuran berhasil bukan kalau jadi dokter, insinyur, dan seterusnya. Bukan hanya itu. Tapi ketika dia bisa jadi berkat. Dia bisa membuat rencana Allah di dalam hidupnya terjadi, digenapi. Jadi seorang yang mengasihi Tuhan. Kalau dia berumah tangga, dia jadi orang tua yang baik. Jangan menanamkan gelar secara salah. Tujuannya bukan gelar. Walaupun pendidikan sangat penting. Biarkan anak merasa bahwa dia tetap diterima orang tuanya. Bukan karena prestasinya. Tapi karena dia memang anakmu. Asuh anak dengan disiplin. Amsal, nah kita nggak setuju nih. Orang di Belgia salah satunya. Belgia atau Swedia. Nggak boleh memukul anak. Bisa jadi urusan polisi itu. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saya nggak mau berpolemik di sini, tapi ini Alkitab. Tinggal Anda menyesuaikan saja. Tongkat itu kan nggak harus 2 meter panjangnya dan dari kayu berat, ya kan? Betul nggak? Sumpit bisa, nggak ada sumpit juga mungkin sapu lidi sebatang atau mungkin juga yang lain. Tapi intinya, biarlah anak ketika salah, dia harus dapat disiplin, harus ada sanksi. Tapi dia harus merasa bahwa sanksi itu bukan untuk menghancurkan dia. Peluk dia, ceritakan dia, kemudian baru Anda melakukan itu. Bisa juga mungkin melakukan hal yang lain. Kemarin Dr. Meti dan suaminya menceritakan, mendidik anak mereka dengan memakai pak kayu. Ya kan? Mukul kalau Anda harus memukul anak, juga bukan dengan emosi, tapi hanya sekedar menepuknya dan sebagainya. Berdoalah minta hikmat Tuhan, karena anak berbeda juga karakter dan responnya. Tapi sekali lagi yang pasti, kalau dibiarkan, dia buat kesalahan dibiarkan, dia ngomong kotor dibiarkan, dia menghina orang tuanya dibiarkan, maka Anda akan menjadikan anakmu anak yang kacau balau. Dia akan mempermalukan orang tuanya. Kalau permintaannya nggak dituruti, dia nangis muter-muter. Kalau Anda nggak didik itu, di gereja dia bikin malu, di tempat belanja dia bikin malu, di pasar dia bikin malu, dia demonstrasi kalau lagi tidak suka. Dia melakukan hal yang onar supaya orang tuanya malu. Dan kalau orang tuanya malu, dia bilang, ya sudah. Saudara, kadang-kadang orang tua harus didik anak dari ruang yang paling kecil di rumahnya, di gereja. Kalau anakmu lari main-main semua, tangkap dia, ajari dia. Ayo duduk, belajar. Ada ruang di sana, duduk. Jangan kita membuat orang lain terganggu
Ada kelas di atas, ajak mereka. Tapi saya mau kebaktian. Menjaga anakmu juga sebuah kebaktian. Betul? Ya. Nah, tunjukkan ini beberapa tips. Tunjukkan dan beritahu. Sehingga mengajari anak yang benar dan salah dengan kata-kata dan tindakan yang tenang. Tetapkan batas. Miliki aturan yang jelas dan konsisten yang dapat diikuti anak-anak. Jadi jangan hari ini kalau papa senang semua boleh. Gak buat PR pak, boleh. Papa lagi senang. Ya kan? Mama juga lagi senang. Dapat arisan. Udahlah nak, kau gak usah bikin PR, kau gak usah mandi, kau gak usah sikat gigi, gak usah berdoa, gak usah baca Alkitab. Pokoknya hari ini bebas. Hari bebas melakukan semua yang kau mau. Kadang-kadang orang tua gak konsisten, gak punya batasnya. Biarlah aturannya jelas dan konsisten dan anak-anak bisa tahu. Berikan konsekuensi. Dengarkan mereka. Jangan dengari anak sambil main. Sebentar, papa jawab dulu ini. Kalau kerja ya kerja, bilang papa lagi kerja. Ya kan? Mendengarkan. Memberi mereka perhatian. Supaya anakmu nanti besok juga memperlakukan engkau juga begitu. Kalau dipanggil, ditanya, dia konsentrasi. Kalau dia besok melayani pelanggan, dia juga konsentrasi. Tidaklah sopan melayani pelanggan sambil main HP. Ya kan? Tidaklah sopan untuk bicara kepada seseorang sambil main HP. Kecuali panggilan darurat. Tahu kapan harus tidak merespon. Sulit memang pasti. Dan yang terakhir, bersiaplah untuk masalah. Wih, iya, Anda harus siap. Kalau ada masalah, gimana? Menegur dia. Orang tua harus sepakat. Kalau orang tua bilang A, istri bilang A, suami bilang A. Jangan nanti ketika bapaknya bilang A, dia lari, mak, ya sudahlah. Kau nak A, nak B, terserah kau lah nak. Nanti dia nggak punya nilai pegangan, membingungkan. Nah ini beberapa saran. Kenali cara belajar anak. Ada gerbang atau gate of belief. Gerbang masuk pengetahuan. Anak itu ada anak visual. Yang kalau dia lihat, dia lebih nangkep. Ada anak auditori, tajam. Kalau dia dengar, sudah cukup. Tapi ada anak kinestetik. Dia harus pegang, dia harus diajari, dia baru yakin. Nah ada kombinasinya pasti. Visual, auditori, dan kinestetik. Jangan bilang, aku ngomong sampai berbusa kau udah dengar. Kasih contoh dia pasti ngerti. Mungkin anakmu kinestetik. Ya kan? Betul gak? Kasih gambar. Kasih sesuatu yang bisa dilihat matanya. Jadi jangan hanya ngomong, mama sudah berbusa ngomong. Kuping kau, kuping panci. Lah kalau anaknya bukan anak auditori, dia dengar 1000 kali dia lupa. Atau dia lebih sulit mengingatnya. Tapi kalau dikasih tulisan, bangun doa tulisan. Ya kan? Betul gak? Atau anaknya anak kinestetik, ajari dia gini doa. Bersama-sama lakukan. Dan tidak ada satu orang punya kelebihan atau cara menangkap dan yang lain tidak ada. Hanya ada menonjol satu atau yang lain lebih rendah sedikit. Tapi 3 ini kombinasi unik manusia. Dan mulai dari yang disukai. Selidiki apa yang disukai anak. Kemudian gabungkan antara kesukaannya dengan proses belajar. Kalau anaknya senang mainan, mobil-mobilan. Nah belajar matematika. Ini 1 mobil tambah 1 mobil sama dengan 2 mobil. Ya kan? Ya. Selidiki seperti itu. Beri contoh langsung. Kalau anaknya kinestetik, pasti dia langsung nangkep. Tapi anak yang auditori dan visual, kalau didapat ini juga bagus. Ayo makan sayur, makan buah, itu sehat. Tapi tiap kali dia lihat mamanya makan kering terus. Kalau ada buah disingkirin, ada sawi sedikit, singkirin, ada sayur sedikit di mie-nya disingkirin. Anak lihat. Tapi emaknya bilang makan sayur. Sayur itu sehat. Makan buah. Buah itu sehat.
tapi mak bapaknya nggak suka. Gimana? Coba kalau anak bilang makan buah itu sehat, makan juga. Dan anakmu melihat engkau menikmati, menyukainya. Betul ya? Kasih contoh langsung, sesuaikan dengan kemampuan anak. Lah anakmu baru 1 tahun, sudah diajari harus pinter. 2 tambah 2, 2 kali 2, 2 bagi 2, 2 kuadrat. Nah, ajari anak sesuai dengan kemampuan usianya. Jangan paksa anak untuk belajar yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dia stres, Anda juga stres. Panggil guru yang pinter, les private. Tapi anaknya memang baru mampu segitu. Banyak melibatkan sensori. Biarkan anak bebas bergerak. Jangan batasi ruang geraknya. Ini pesan dari seorang psikolog. Selagi anak aman dan tidak mencelakakan dirinya. Baru mau manjat dikit, jatuh, jangan. Ya kan? Baru mau keluar pintu rumah, jangan. Anakmu kemana-mana nggak jangan, akhirnya di rumah ngudek nggak tahu apa. Baru mau manjat ranjang dikit, awas jatuh, pecah pala nanti. Kalau ada pohon pendek, jangan panjat, nanti kakimu keseleo. Jangan keluar, nanti gigit nyamuk, seumpama begitu. Saudara, anak itu akan tumbuh berbeda. Kalau Anda membiarkan dia lebih banyak beraktivitas. Sepanjang Anda bisa melihat itu tidak mencelakakan dia. Ya. Beri tugas yang menantang. Maksudnya itu yang berbeda. Ajari dia nyapu atau melakukan tugas yang lain. Jangan dari kecil cuma cuci piring, terus dia bilang aku nih dari kecil cuma diajari nyuci piring terus. Aku udah ajak ngepel semua. Contoh-contoh begitu. Tugas yang baru menantang membuat anak bisa berkembang. Ajar dia hal-hal yang baru sesuai dengan kemampuan kapasitasnya. Nah, generasi ilahi terakhir adalah generasi yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan bertumbuh seperti Yesus. Dan kalau dia berkarya sesuai dengan tujuan dari Sang Penciptanya, biar dia menjadi seperti apa yang Tuhan rancang dalam hidupnya. Kita cinta anak, tapi Tuhan punya tujuan bagi anak. Hormati kapasitas yang Tuhan berikan kepada anak kita. Memang itu anakmu. Tapi kalau anak itu tumbuh sesuai dengan kasih karunia Tuhan, rancangan Tuhan, tetap mengasihi dia sebagai anakmu. Ini generasi yang tidak didapat secara instan, tapi bertahap melalui pola asuh yang benar dari orang tua sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangannya. Ada yang disebut golden age, usia emas. Tanamkan itu. Tapi tidak ada kata terlambat, saya percaya. Tapi ada usia yang kalau dia dididik dengan baik, dia akan melekat lebih lama. Biarlah kita mau memperbaiki apa yang perlu. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa, ini doa kami. Kami sadar tidak mudah menjadi orang tua yang baik dan benar. Keterbatasan kami dalam pengertian, pengetahuan, pengalaman seringkali membuat kami keliru dalam menerapkan mendidik anak. Kami sering menuntut anak lebih dari kemampuan dan kapasitasnya. Kami sering menjadikan anak menurut kami, bukan menurut apa yang Tuhan rancang dalam hidupnya. Pagi hari ini Tuhan tolong setiap kami, agar kami menjadi orang tua yang rela dan mendidik dan mengarahkan anak sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Satu hal yang kami ingin pastikan, bahwa anak-anak kami akan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, menghormati Engkau, mengasihi orang tua, melakukan hal yang benar di sepanjang hidupnya. Bahkan ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tetap menjadi anak yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kami terbatas. Satu waktu ketika kami tidak ada, kami menyerahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami kepada Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh oleh didikan orang tua, keteladanan orang tua, ajaran dan nasihat dari Tuhan, sehingga mereka menjadi berguna bagi keluarga, berguna bagi sesama,
berguna di dunia kerjanya, menjadi terang dalam kehidupan dimanapun mereka ada, di kota, di desa. Tuhan, berkatilah para orang tua, baik mereka yang pasangan orang tua muda, pasangan orang tua yang sudah parubaya maupun lanjut usia. Kami tahu tidak ada yang terlambat untuk melakukan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa. Anak-anak muda, biarlah mereka juga belajar bahkan sebelum mereka berumah tangga. Tuhan, tolong kami. Berkat-Mu kiranya turun atas kami sekalian, hikmat, pengertian, kesanggupan dari Tuhan. Ampuni kalau kami salah dalam mendidik anak. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kami mau mengarahkan anak kami dan mendidiknya dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Kami mempersembahkan doa dan hidup kami kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan di gereja maupun yang di rumah, dimanapun kami berada. Berkati para pemusik, penyanyi, multimedia, penari, asyir. Berkati persembahan-persembahan pujian kami, pengagungan kami. Karena Tuhan layak untuk menerimanya. Berkati persembahan syukur kami, persembahan khusus, persembahan apapun juga yang kami persembahkan dengan sukacita. Biarlah Tuhan berkenan atasnya. Terima kasih banyak Bapa. Kami mempersembahkan doa dan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Gembala kami yang baik. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memenuhi dan menuntun kita dari hari ke sehari, sampai Tuhan datang membawa kita. Haleluya, haleluya, amin. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyapa yang di rumah juga, Popo Tasya, Ibu Daniel, Mama Daniel, Ama Ayen ya, Agnes, Bapak Ibu Sega, Alek, Kartini, Nikun, Pak Marudut dan Bu Nita ya, Asyong dan Yanti, Ibu Cubwe, Ricky dan Fides ya. Ya, puji Tuhan. Opung sendirian tinggal ya. Rosa, Pak Budiono dan Tari ya. Afai dan Sonya, Bu Rosyanti, Mbak Site Tari, Imeri ya, ada Paulus dan Mehwa, Pekdor, Lois ya. Limoy, Tony, ya puji Tuhan, Aceh, Nsoneli,
Ya, Ahwa, Tuhan berkati semuanya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu nanti PowerPoint-nya bisa saya share kalau memerlukannya ya di GBI online. Tuhan Yesus berkati semua.